Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan mengkaji salah satu kitab Tauhid Qawaidul Arba karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tentunya untuk mengenal lebih dalam bahaya kesyirikan agar bisa menjauhkan diri dari kesyirikan sebagai dosa terbesar bersama Ustadz kita, Ustadz Hamdi. Tentu sebelum kajian tuntut ilmu kita mulai, izinkan saya Basil perwakilan dari Ihrish Panitia untuk menyampaikan himbauan dan tata tertib jemaah. Yang pertama, mari kita luruskan niat kita untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla, meminta pertolongan hanya padanya, dan senantiasa kita menjaga adab di masjid ini, rumah Allah. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, mengikat ilmu dengan catatan. Yang keempat, tidak diizinkan bertransaksi jual beli tanpa izin panitia. 5. Mengikuti arahan tempat yang telah disediakan, khusus ikhwan atau akhwat, dan jika membawa anak di area ibu anak sudah disediakan, ada bannernya. 6. Jika membawa anak kecil, mohon untuk dijaga agar kajian tetap kondusif. 7. Dilarang merekam jalannya kajian karena kita sudah tersedia live streaming. Dilarang mengambil foto atau video mengarah pada jamaah wanita. Harap ikuti arahan petugas parkiran saat memarkirkan kendaraan. Yang 10, dilarang berjualan di lahan parkiran dan jalan akses keluar masuk kendaraan warga. Yang ke-11, yang paling penting, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan saat kajian, silahkan dituliskan dalam kertas. Ada kertas di depan juga di pintu masuk. Nanti setengah jam sebelum kajian berakhir, saya akan mengarahkan agar tulisan bisa dikumpulkan atau catatan pertanyaan nanti akan disampaikan ke Ustadz. Jadi sekiranya bisa disiapkan pertanyaannya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah kita menuju rumah Allah, mendapatkan cahaya dan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Dimudahkan juga kita dalam mengamalkan ilmu. Sebagai catatan terakhir, silakan juga bagi yang ingin support operasional dakwah Ihrish Panitia bertahun di Jalan Ilmu Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7285351768. Semoga Allah ganjar amal jariah dalam jalan dakwah dan menuntut ilmu kita semua. Selamat bertobul ilm, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit informasi yang saya terima untuk menambahkan. Mungkin selain dari kajian di hari Sabtu duha seperti yang saya sekarang, kita juga dari Ihrish mengadakan suatu tahsin untuk akhwat, dan informasi lengkapnya ada di sosial media kami, Instagram yang terbaru tentunya. Jadi ada pergantian akun sebenarnya dari yang sebelumnya. Sekarang ada di @ihrish.official, itu untuk Ikhwan juga tersedia untuk informasi terkait dengan kegiatan yang kami adakan. Ya. Bisa di follow @ihrish.official, dan juga bisa juga gabung di grup WhatsApp kami yang sudah tersedia di banner, bisa langsung di scan untuk dapat informasi terkini. Jadi mungkin itu sebagai catatan untuk akhwat, ada program tahsin juga bisa dicek di Instagramnya. Sekian, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tes 1 2.
ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Aku memohon kepada Allah yang Maha Mulia, Tuhan Arsy yang Agung, semoga Ia senantiasa menolongmu di dunia dan akhirat, menjadikanmu orang yang berkah dimanapun engkau berada, serta menjadikanmu orang yang bersyukur jika diberi nikmat, bersabar jika diberi ujian, dan beristighfar jika terjatuh kepada dosa. Karena 3 perkara ini adalah tanda kebahagiaan seseorang. I'lam arsyadakallahu li ta'atih anna al-hanifiyyata millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah semoga Allah memberimu petunjuk untuk taat kepadanya. Al-Hanifiyah adalah agamanya Nabi Ibrahim, yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid, kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a at-taharah. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Jika engkau telah memahami bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya ibadah tidaklah disebut sebuah ibadah kecuali jika ada tauhid. Sebagaimana tidaklah disebut sebuah salat kecuali jika ada kesucian di dalamnya. Sehingga jika ada kesyirikan yang masuk ke dalam ibadah, maka akan rusak sebagaimana hadath yang masuk ke dalam kesucian. Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu min al-khalidin fil nar, arafta anna aham ma dhalik la'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi asy-syabakah وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Jika engkau telah memahami bahwa kesyirikan jika mencampuri sebuah ibadah ia akan merusaknya, menghapuskan amal, serta menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka, maka ketahuilah bahwa yang terpenting dalam hal ini adalah mempelajari hal tersebut. Semoga Allah menyelamatkanmu dari jaring ini, yaitu kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik kepadanya, dan Ia mengampuni dosa selain itu untuk siapa yang Ia kehendaki, yaitu dengan mempelajari 4 kaidah yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya. Jadi ini adalah muqaddimah kitab Qawaidul Arba'. Qawaidul Arba' artinya adalah 4 kaidah. Ya, maksud dari 4 kaidah di sini adalah 4 kaidah dalam memahami kesyirikan. Ya, jadi makanya di akhir paragraf ya, Syekh di sini menyebutkan apa? Jika engkau telah memahami bahwa kesyirikan itu jika mencampuri sebuah ibadah ia akan merusaknya, menghapuskan amalan, serta menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Ya, ini berarti kesyirikan sangat berbahaya, sangat berat dosanya. Dan ini sudah kita bahas ya di pertemuan yang pertama, tentang 7 alasan kenapa dosa syirik adalah dosa yang terbesar. Itu sudah kita bahas. Nah, di sini Syekh menjelaskan, kalau kita sudah memahami bahwa kesyirikan adalah dosa yang sangat besar, yang sangat parah, akibatnya sangat buruk, apa yang harus kita lakukan? Syekh di sini mengatakan, maka ketahuilah bahwa yang terpenting dalam hal ini adalah mempelajari hal tersebut. Ya, mempelajari hal tersebut maksudnya mempelajari tentang ya hakikat dari kesyirikan. Baik, bagaimana kita cara mempelajari hal tersebut? Di ya baris yang paling terakhir di muqaddimah ini penulis mengatakan apa? Yaitu dengan mempelajari 4 kaidah yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya, ya dalam Al-Quran. Baru kemudian penulis menjelaskan ya kaidah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Baik, kita akan baca kaidah yang pertama. Al-qa'idatul ula. An ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Kaidah yang pertama,
kaidah ini kalau kita mau kasih judul, maka judulnya adalah hanya meyakini rububiyah Allah saja tidak cukup untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, hanya meyakini rububiyah Allah saja tidak cukup untuk menjadikan seorang masuk ke dalam agama Islam. Karena sebagaimana yang sudah kita pelajari ya, bahwa tauhid itu terbagi menjadi berapa? Jadi 3, apa saja? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ya, maka tidak cukup seorang hanya meyakini rububiyah Allah saja. Ya. Dan ini adalah kaidah yang sangat penting ya. Sehingga ini adalah kaidah yang pertama, bahwa seorang harus mentauhidkan Allah dengan rububiyahnya, dengan uluhiyahnya, dan dengan asma wa sifatnya. Ya, apa yang menjelaskan hal ini? Perhatikan kaidahnya. Ketahuilah bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW mengakui bahwa Allah adalah Maha Pencipta, Maha Pemberi rizki, dan yang Maha mengatur alam semesta. Akan tapi itu semua tidak menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, katakanlah, siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki kekuasaan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Serta siapakah yang mengatur segala urusan? Mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah, tidakkah kalian bertakwa kepadanya? Lihat, orang-orang kafir Quraisy, kalau ditanya, kata Allah, siapa yang memberikan rizki, siapa yang menguasai, siapa yang mengeluarkan hidup dari yang mati dari yang hidup, mereka akan mengatakan itu semua dilakukan oleh Allah. Berarti secara umum mereka beriman kepada tauhid apa? Rububiyah. Saya katakan secara umum ya, karena kalau secara khusus seharusnya keimanan kepada tauhid rububiyah itu menjadikan seseorang beriman kepada tauhid uluhiyah. Karena konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Maksudnya adalah bahwa lihat bagaimana Allah menerangkan di dalam Al-Quran, hanya meyakini Allah itu pencipta, Allah itu memberi rizki, Allah itu yang mengatur alam semesta, itu saja tidak cukup. Jadi kita harus mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, yaitu menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya tujuan dalam beribadah. Sehingga kita sholat untuk Allah, puasa untuk Allah, menyembelih untuk Allah, berdoa hanya untuk Allah. Tidak kita palingkan ibadah sedikit pun kepada selain Allah. Tidak. Ya, sehingga ini adalah kaidah yang pertama. Ya. Kemudian kaidah yang kedua adalah al-qa'idatu tsaniyah, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kaidah yang kedua, ya, kalau kita mau kasih judul, maka judulnya adalah alasan perbuatan syirik orang-orang zaman sekarang sama dengan alasan perbuatan syirik orang-orang terdahulu, yaitu menjadikan makhluk sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah. Ya, perhatikan baik-baik. Kata penulis di sini, mereka berkata, kami tidak berdoa dan meminta kepada mereka kecuali untuk mendapatkan kedekatan dan syafaat. Fadalilul qurbah qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Dalil yang menjelaskan tentang kedekatan adalah firman Allah. Apa maksud tentang kedekatan? Maksudnya adalah tentang alasan mereka berbuat syirik karena untuk mendapatkan kedekatan. Itu maksudnya. Ya, dalilnya adalah, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Ya, jadi di sini secara tegas ya Allah menyatakan bahwa mereka yang berbuat syirik itu ternyata niatnya baik atau buruk? Sangat baik ya, mau dekat sama Allah. Memang ada yang salah dengan dekat sama Allah. Justru setiap orang mau dekat sama Allah, tapi caranya dengan berbuat syirik. Caranya dengan berdoa kepada orang yang sudah wafat. Caranya dengan berdoa kepada berhala. Ya, maka ini adalah hakikat dari kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, wa dalilu syafa'ati qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan dalil yang menjelaskan tentang syafaat adalah firman Allah. Maksud tentang syafaat di sini adalah bahwa mereka menjadikan syafaat sebagai alasan berbuat syirik. Kalau tadi yang pertama alasannya apa?
untuk mendapatkan kedekatan, kalau ini untuk mendapatkan syafaat. Ya, firman Allah Ta'ala, dan mereka menyembah selain Allah yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan manfaat. Mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Lihat, mereka mengatakan apa? Mereka itu maksudnya Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan mereka, berhala-berhala mereka, patung-patung mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya, baru kemudian Syekh di sini menjelaskan tentang hakikat dari syafaat. Beliau mengatakan wasyafa'atu syafa'atan, syafa'atul manfiyah wa syafa'atul muthbatah. Syafaat itu ada dua, syafaat manfiyah ditiadakan oleh Allah dan syafaat muthbatah ditetapkan oleh Allah. Ya, maksudnya adalah di Al-Quran terkadang Allah menyatakan bahwa tidak ada syafaat, tapi terkadang dalam Al-Quran Allah mengatakan ada syafaat. Makanya para ulama membedakan, ada syafaat yang ditiadakan sama Allah, ada syafaat yang ditetapkan oleh Allah. Fasyafa'atul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Wad dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang diminta dari selain Allah pada perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Ya, perhatikan, syafaat manfiyah adalah syafaat yang diminta dari selain Allah pada perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah. Ada orang yang minta surga kepada orang yang sudah wafat. Ada orang yang minta ini, minta itu, minta pertolongan kepada patung, kepada berhala. Ya, justru ini adalah penghalang seseorang mendapatkan syafaat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari rizki yang kami berikan kepada kalian sebelum datangnya hari yang tidak ada perdagangan, persahabatan, dan tidak ada syafaat. Loh, mungkin kita bertanya, Ustaz, bukannya ada syafaat di hari kiamat? Syafaat yang ditiadakan di sini adalah syafaat yang diminta dari makhluk. Syafaat ya yang diminta kepada selain Allah, dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Kemudian yang kedua, wasyafa'atul muthbatah hiya allati tutlabu min Allah, wasyafi' mukarramun bisyafa'ah wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawluhu wa 'amaluhu ba'da al-idzni kama qala ta'ala man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Dan syafaat muthbatah adalah syafaat yang diminta kepada Allah. Syafaat muthbatah artinya syafaat yang ditetapkan. Asy-syafi' pemberi syafaat adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat, dan al-mashfu'u lahu adalah orang yang mendapatkan syafaat, adalah orang yang diridhai Allah perkataan dan perbuatannya serta mendapatkan izin dari Allah. Allah berfirman, tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Ya, sehingga ini adalah kaidah yang kedua, bahwa alasan orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah berbuat kesyirikan itu karena ingin mendapatkan kedekatan dan mendapatkan syafaat. Ya. Kemudian yang ketiga, al-qa'idatu tsalitsah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim, minhum man ya'budu al-malaikah wa minhum man ya'budu al-anbiya was-salihin. ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. Kaidah yang ketiga, ya, judul kaidah ini adalah kesyirikan adalah menyekutukan Allah dengan makhluk dalam peribadatan siapapun makhluk tersebut. Siapapun makhluk tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai macam bentuk ibadah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi dan orang soleh, ada yang menyembah pohon dan batu, ada juga yang menyembah matahari dan bulan. Nabi memerangi mereka seluruhnya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. والدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Dalil tentang matahari dan bulan adalah firman Allah Ta'ala,
dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, akan tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kalian hanya menyembah kepadanya. Wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala wa la ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Al-ayah. Dalil tentang malaikat adalah firman Allah, dan tidak mungkin ia menyuruh kalian untuk menjadikan para malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan. Ya, itu di bahasa Arabnya titik-titik dan seterusnya maksudnya ya. Dan lanjutan ayat tersebut terjemahannya adalah sebagaimana yang tertulis di situ. Apakah patut ia menyuruh kalian dengan kekufuran setelah kalian menjadi muslim? Wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dalil tentang nabi adalah firman Allah, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Allahu Akbar. Lihat ya, Allah bertanya kepada Nabi Isa. Sekarang ada sebagian orang yang meyakini bahwa Nabi Isa dan ibunya itu Tuhan. Allah langsung bertanya kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Ya, apakah engkaukah yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Kemudian Nabi Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan yang bukan hakku. Jika aku telah mengatakannya, tentu engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Al-ayah. Dalil tentang orang soleh adalah firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Ya, maksudnya ternyata orang-orang soleh yang disembah, yang diibadahi, mereka juga beribadah kepada Allah. Itu maksudnya. Jadi mereka tidak berhak untuk dijadikan Tuhan. Wa dalilul asjari wal ahjar qauluhu ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Dalil tentang pohon dan batu adalah firman Allah, maka apakah patut kalian orang-orang musyrikin menganggap berhala Al-Lata, Uzza serta Manat sebagai yang ketiga? Ya, wa hadithu Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u 'ahdin bi kufr walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Al-hadits. Dan hadis Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau bercerita, pernah kami bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Saat itu kami masih baru masuk Islam. Orang-orang musyrikin memiliki pohon sidr yang dijadikan tempat untuk beriktikaf, dan mereka menggantungkan persenjataan mereka di pohon tersebut. Pohon itu bernama Zatu Anwat. Kita pun melewati pohon sidr tersebut, maka kita berkata, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwat sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwat. Ya. Maka ini adalah 3 kaidah serta muqaddimah sebelumnya yang sudah kita pelajari dan kita jabarkan makna dan kandungan yang ada di dalamnya. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, Al-Qawaidul Arba' ini, 4 kaidah ini, maka kita dapatkan bahwa penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang hakikat kesyirikan yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul tidak? Dari mulai kaidah yang pertama, dia menjelaskan apa? Bahwa orang-orang musyrikin jahiliyah di zaman Nabi, mereka hanya mencukupkan diri dalam keimanan kepada rububiyah saja secara umum. Baik. Tapi mereka berbuat kesyirikan dalam uluhiyah. Kemudian kaidah yang kedua apa? Bahwa alasan mereka orang-orang jahiliyah berbuat kesyirikan tadi apa? Yang pertama, mengharapkan kedekatan kepada Allah. Yang kedua, untuk mengharapkan syafaat dari Allah. Kemudian di kaidah yang ketiga, penulis mengatakan bahwa orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, Tuhan mereka itu bermacam-macam. Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari.
Ya, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah nabi. Disebutkan dalilnya satu-satu. Ya, tentang Nabi Isa, ini nabi dijadikan sebagai Tuhan. Ya, bulan dijadikan sebagai Tuhan. Kemudian juga tadi patung-patung, batu-batu, ya, Lata, Manat, Uzza, kemudian pohon, Dzatu Anwat. Disebutkan dalilnya satu persatu oleh penulis. Sehingga penulis ingin menjelaskan kepada kita, hati-hati dengan kesyirikan yang ada di zaman sekarang. Kenapa? Ternyata kesyirikan yang ada di zaman sekarang itu nggak beda dengan kesyirikan yang ada di zaman jahiliyah. Faham maksud penulis? Ini adalah maksud penulis dari kaidah-kaidah yang disebutkan. Hati-hati dengan kesyirikan, karena kesyirikan yang ada di zaman sekarang itu nggak jauh berbeda dengan kesyirikan yang ada di zaman Rasulullah SAW. Karena sebagian orang menggampangkan kesyirikan, mereka mengatakan sudah tidak ada lagi kesyirikan zaman sekarang. Ya, nggak usah bahas-bahas lagi kesyirikan, nggak usah bahas-bahas lagi apa hal-hal yang sensitif ya. Dianggap bahwa kesyirikan ini pembahasan yang sensitif, ya, takut ribut, takut ramai nanti. Loh, justru Nabi SAW dakwahnya seputar itu. Dan penulis di sini mau mengatakan sebagaimana Nabi SAW memperingatkan manusia kepada kesyirikan, kita zaman sekarang juga perlu untuk memperingatkan manusia kepada kesyirikan. Ya, sebagaimana yang sudah kita rincikan di setiap kaidahnya ya, bahwa dari mulai kaidah yang pertama, kedua, ketiga, ada tidak di zaman sekarang yang melakukan hal-hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jahiliyah? Ada. Ya. Bahkan lebih parah lagi, nanti akan kita sebutkan di kaidah yang keempat. Kaidah yang pertama, bahwa orang-orang musyrikin mereka beriman secara umum kepada tauhid rububiyah saja. Tauhid uluhiyahnya berbuat kesyirikan. Ya. Itu terjadi. Kemudian yang kedua juga, orang yang berbuat syirik dengan alasan mau mendekatkan diri kepada Allah, mau mendapatkan syafaat. Di zaman sekarang ada tidak yang seperti ini? Yakin antum? Subhanallah, saya punya teman ya, teman kuliah. Dia cerita bahwa dia lagi ziarah ke salah satu kuburan gitu ya. Kemudian tiba-tiba dia melihat ada seseorang di depannya ada kuburan. Kemudian dia mengangkat tangan seperti ini, dan dia membelakangi kiblat, sehingga ada indikasi bahwa dia berdoanya kemana? Ke kuburan tersebut. Karena membelakangi kiblat ya, kan biasanya kita doa ini sunnahnya kan menghadap kiblat. Ini kok di belakangi kiblat, tapi di hadapannya ada kuburan. Maka subhanallah, teman saya bilang, waduh, saya nggak bisa diem deh. Paling tidak saya tegur pelan-pelan deh. Akhirnya didekati orang tersebut, kemudian dia berkenalan gitu ya. Assalamualaikum Pak, pendekatan sedikit, kemudian kasih tahu Pak, ini kiblat di arah sebelah sana Pak. Lebih baik doanya itu menghadap kiblat, karena ini yang disunnahkan Nabi SAW juga. Di banyak hadis ya disebutkan bahwa Nabi SAW pada saat berdoa, Nabi SAW menghadap kiblat. Sebagaimana kita sholat menghadap kiblat, doa juga disunnahkan untuk menghadap kiblat. Ya subhanallah, orang ini mengatakan, kemudian dijelaskan ya bahwa ini orang sudah wafat, ya jangan sampai kemudian kita berdoa dan lain sebagainya. Subhanallah, orang itu bilang apa? Pak, Bapak tahu, ini saya bukan cuma sekedar berdoa kepada orang yang sudah wafat. Dia adalah orang soleh, sehingga saya berharap orang soleh ini karena kedudukan di dekat sama Allah, saya mau orang ini mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tuh lihat. Alasannya sama atau beda? Ya. Sama ya, sehingga ini yang terjadi. Ini yang terjadi sehingga seseorang berusaha ya untuk mempelajari apa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikan yang diingkari oleh Nabi SAW itu seperti apa? Kita pelajari. Dan ini adalah diantara manfaat dari kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Ya, makanya para ulama menyebutkan bahwa orang yang baru belajar tauhid, ya, silahkan diarahkan untuk mempelajari kitab ini. Kenapa? Karena dia subhanallah, kitabnya sangat ringan, cuma 4 kaidah. Lihat cuma berapa halaman. Ini kita nggak sampai setengah jam kita udah menghabiskan semuanya ya. Tapi memang kalau mau dijabarkan lebih detail lagi tentu butuh beberapa pertemuan sebagaimana yang kita lakukan. Ya, kita jelaskan tentang masalah kesyirikan, hakikatnya seperti apa, alasan kenapa kesyirikan menjadi dosa yang paling besar. Yaitu perlu penjabaran memang. Tapi secara umum orang awam yang mau baca kitab ini, dia akan mudah memahaminya secara umum. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa penulis ingin menjelaskan kepada kita hati-hati dengan kesyirikan, karena ya, kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang itu
Mirip dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Paham sampai di sini? Nah, di kaidah yang keempat, ternyata penulis menjelaskan bahwa kesyirikan di zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu. Kok bisa? Kita baca. Al-Qa'idatul Rabi'ah. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Lianna al-awwalin yushrikuna fil rakha' wa yukhlisuna fi syiddah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daim fil rakha'i wa syiddah. Wa dalilu qawluhu ta'ala. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Ya, di sini penulis mengatakan kaidah yang keempat. Judul kaidah ini adalah kesyirikan orang-orang zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Itu judulnya. Penulis mengatakan bahwa orang-orang musyrikin zaman sekarang lebih parah kesyirikannya daripada orang-orang di zaman terdahulu. Karena orang-orang terdahulu berbuat kesyirikan pada saat lapang dan mengikhlaskan ibadah pada saat sempit. Adapun orang-orang musyrikin zaman sekarang, kesyirikan mereka terus-menerus pada saat lapang maupun sempit. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Akan tapi ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silahkan mereka hidup bersenang-senang, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Ya, tamat wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, selesai. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam kepada Muhammad, keluarganya, serta para sahabatnya. Ya, jadi buku ini selesai di sini. Nah, ini cukup menarik untuk kita bahas ya. Ternyata orang-orang musyrikin ya. Ternyata orang-orang musyrikin mereka kesyirikannya itu dilakukan pada saat lapang. Kalau dalam kondisi sulit, apa yang mereka lakukan? Mereka ikhlas berdoa hanya kepada Allah. Ini fakta yang mungkin gak diketahui oleh banyak orang ya. Bayangkan orang-orang jahiliyah, ternyata kesyirikan mereka itu pada saat lapang. Jadi di keseharian mereka, ya dalam kondisi biasa-biasa saja, santai-santai saja, gak ada masalah, ibadahnya sama berhala-berhala. Tapi dalam kondisi kepepet, dalam kondisi sulit, maka yang mereka lakukan adalah semua berhalanya dilupakan, semua berhalanya dibuang. Yang mereka lakukan apa? Berdoa hanya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hal ini dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Ya, sekali lagi perhatikan ayat ini baik-baik. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Ya, jadi di atas kapal, apalagi di tengah-tengah laut, pada saat diombang-ambingkan oleh ombak, ya seorang ya sudah ya, dia nggak bisa berharap lagi. Takutnya luar biasa. Dia melihat kematian di hadapan kedua matanya. Maka dalam kondisi seperti itu, orang-orang musyrikin hanya berdoa kepada Allah, hanya berharap kepada Allah. Mereka tidak lagi berdoa kepada Lata, tidak berdoa lagi kepada Uzza, tidak berdoa lagi kepada Manat, ya, tidak berdoa lagi kepada Hubal, tidak berdoa lagi kepada Isaf, tidak berdoa lagi kepada Nailah. Itu adalah nama-nama berhala-berhala yang ada di Makkah, yang ada di Jazirah Arab pada saat itu. Dan itu juga ya yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Ikrimah. Belum tahu siapa Ikrimah? Ikrimah adalah anaknya Abu Jahal. Ikrimah adalah anaknya Abu Jahal. Pada saat Nabi SAW melakukan Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah, Nabi membawa 10.000 pasukan. Dikepung kota Makkah, kemudian Nabi SAW
yang mengumpulkan seluruh penduduk Mekah ya di Ka'bah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan orang-orang yang ada di Mekah yang dahulunya mereka mencaci maki Nabi, yang dahulunya mereka ya mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat berhasil menaklukkan kota Mekah, seluruhnya dimaafkan oleh Nabi SAW, kecuali beberapa orang saja. Beberapa orang ini Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, cari mereka, bunuh mereka. Karena saking mereka adalah orang-orang yang sudah merusak dan membunuh banyak dari kalangan kaum muslimin. Ya, sehingga mereka disuruh oleh Nabi SAW kaum muslimin untuk mengejar mereka. Walaupun mereka bergelantungan di Ka'bah, mereka tetap harus ditangkap dan dibunuh. Nah, di antara orang-orang yang diancam seperti ini oleh Nabi SAW adalah Ikrimah anaknya Abu Jahal. Kata Nabi, cari Ikrimah, bunuh dia, kejar. Subhanallah, Ikrimah pada saat tahu bahwa Nabi menaklukkan kota Makkah, Ikrimah lari dari kota Makkah, keluar, kemudian menuju pelabuhan. Dia pun naik kapal dan dia menyeberang lautan. Kenapa? Kabur dari Nabi SAW. Karena dia tahu bahwa Nabi SAW akan membunuhnya. Subhanallah, pada saat dia naik kapal di tengah-tengah lautan, kapalnya diombang-ambingkan dengan ombak. Ada badai di tengah-tengah kapal laut. Maka Ikrimah, karena dia menyembah berhala, apa yang dilakukan oleh Ikrimah? Dia pun memanggil Lata dan Uzza, maksudnya untuk menolong Ikrimah. Faqala ahlus safinah, tiba-tiba orang-orang yang ada di kapal tersebut mengatakan, akhlisu fa inna alihatakum la tughni ankum syai'an. Ikhlaslah kalian dalam berdoa kepada Allah, sesungguhnya berhala-berhala kalian tidak lagi bermanfaat. Lihat, akhirnya orang-orang yang ada di kapal tersebut pada saat mereka ya takut, khawatir, mereka pun berdoa kepada Allah. Ya, disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa mereka melemparkan patung-patung dan berhala yang ada di laut, yang ada di kapal mereka. Ya, bayangkan Tuhannya dibuang ya ke tengah lautan patung-patung. Dibuang, kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka pun berdoa hanya kepada Allah. Akhlisu, ikhlaslah kalian dalam berdoa. Maka Ikrimah mengatakan, wallahi la in yunjili minal bahr illa wallahi la illam yunjili minal bahri illa al-ikhlas la yunjili fil barri ghairah. Kata Ikrimah, demi Allah, kalau ternyata Allah menyelamatkanku di tengah-tengah lautan, maka tidak mungkin ada yang bisa menyelamatkan kehidupanku di daratan kecuali Allah. Lihat, Ikrimah menggunakan akalnya. Kalau ternyata benar aku diselamatkan oleh Allah di lautan, kemudian apa sulitnya bagi Allah menyelamatkanku di mana? Di daratan. Kemudian Ikrimah mengatakan, Allahumma laka ahdan in anta afaitani mimma ana fih an ati Muhammadan hatta adha'a yadi fi yadih. Ya Allah, sesungguhnya aku berjanji kepadamu, aku akan berdoa kepadamu, dan jika engkau menyelamatkanku di tengah-tengah lautan, pada saat aku selamat ke daratan, aku akan pergi kepada Muhammad dan aku akan memegang tangannya di atas tanganku. Ya, maksudnya adalah bersalaman, meminta maaf kepada Nabi SAW dan membaiatnya dan masuk ke dalam agama Islam. Fala ajidannahu afwan ghafuran karima, dan sungguh aku yakin Muhammad akan memaafkanku, karena dia adalah orang yang suka memaafkan dan orang yang mulia. Subhanallah, Ikrimah berdoa hanya kepada Allah. Apa yang terjadi? Diselamatkan oleh Allah sampai ke daratan. Akhirnya Ikrimah bin Abi Jahal pun pergi ke Makkah. Kemudian dia pun membaiat Nabi, masuk ke dalam Islam, dan Nabi memaafkan Ikrimah. Sampai kemudian Ikrimah menjadi sahabat yang mulia ya. Menjadi sahabat yang mulia. Ikrimah memimpin beberapa peperangan setelah Nabi SAW wafat. Di antaranya adalah pada saat kaum muslimin berperang melawan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini adalah seorang yang mengaku Nabi. Diperangi oleh kaum muslimin, di antara pimpinan perangnya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, sehingga Ikrimah menjadi sahabat Nabi yang mulia setelah dahulunya ya mencaci, memaki, mengusir Nabi SAW bersama ayahnya Abu Jahal. Sehingga maksudnya adalah ini yang terjadi pada Ikrimah, bahwa pada saat sulit, orang-orang yang ada di kapal semuanya ikhlas,
Semuanya mentauhidkan Allah, berdoa hanya kepada Allah. Akan tapi pada saat dalam kondisi lapang mereka berbuat kesyirikan. Dan ini pelajaran besar bagi kita untuk selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, doa orang-orang musyrikin di sini dikabulkan atau tidak sama Allah? Dikabulkan. Lihat ayatnya sekali lagi. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka ke daratan, malah mereka kembali mempersekutukan Allah. Yang jadi pertanyaan adalah, mereka ini pada saat masih di daratan berbuat kesyirikan. Naiklah kapal, diombang-ambingkan oleh ombak, kemudian mereka tinggalkan kesyirikan, berdoa hanya kepada Allah. Ya, kemudian setelah mereka berdoa kepada Allah, ikhlas, tidak menyekutukan Allah dalam berdoa, kembali ke daratan berbuat syirik lagi. Kira-kira Allah tahu atau tidak bahwa kalau doanya dikabulkan, diselamatkan, dia bakal berbuat syirik lagi? Allah tahu tidak? Tapi kenapa kok masih sama Allah dikabulkan doanya? Kata para ulama, ayat ini memberikan keyakinan dan akidah yang disebut dengan apa? Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita berdoa kepada Allah, maka yakinlah bahwa doa kita akan dikabulkan. Kalau orang kafir, orang musyrik dikabulkan doanya, padahal Allah tahu dia bakal berbuat kesyirikan, maka bagaimana dengan kita? Kita alhamdulillah berusaha untuk sholat 5 waktu, berusaha untuk mentauhidkan Allah, kita pelajari qawaidul arba' supaya amalan kita tidak tercampuri dengan kesyirikan. Kita berusaha untuk kokoh istiqomah di atas tauhid. Kita nggak mau, nggak rela, nggak ridho tauhid kita dicampuri dengan kesyirikan sedikit pun. Pada saat kita berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa isi hati kita. Dan di dalam hati kita bahwa kita nggak mau berbuat kesyirikan. Dan di dalam hati kita, kalau kita sudah diberikan doa yang kita panjatkan, kita nggak akan berbuat kesyirikan kepada Allah, betul tidak? Gak ada yang rela, gak ada yang ridha, gak ada yang punya niatan untuk berbuat kesyirikan kepada Allah pada saat dia berdoa. Maka kalau orang-orang musyrikin dikabulkan doanya, maka bagaimana dengan kita? Sehingga ini yang harus besar di dalam hati kita, husnudzan kepada Allah. Ya, kalau orang-orang musyrikin saja dikabulkan doanya, maka insya Allah, ya kita katakan insya Allah, kita yakin pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ya, makanya jangan tanggung-tanggung pada saat berdoa. Ya, jangan ragu-ragu pada saat berdoa. Ya, apa yang kita butuhkan minta sama Allah. Ya, sebagian orang malu ya, mau minta sama Allah malu. Ya, saya pernah berbicara tentang masalah ini ya. Waktu itu kita lagi di Madinah, dan saya katakan kepada orang-orang yang berangkat umroh bareng saya bahwa minta segala sesuatu yang kita butuhkan. Ya, kita butuh harta, minta harta sama Allah. Kita butuh mobil, minta mobil sama Allah. Kita butuh rumah, minta rumah sama Allah. Ya, saya sebutkan kebutuhan-kebutuhan dunia ya. Kemudian kata sebagian ibu-ibu, Ustaz, emang boleh ya kita minta urusan-urusan dunia kepada Allah ya? Loh, saya bilang memang gak boleh. Ya, saya selama ini saya gak minta hal-hal yang seperti itu. Saya mintanya surga, dihapus dosa-dosa, diberikan istiqomah, husnul khatimah. Itu yang saya berdoa kepada Allah. Tapi untuk dunia saya gak enak sama Allah, malu ya. Kok saya mintanya dunia? Subhanallah. Kalau gak minta sama Allah, kita mau minta sama siapa? Ya, kita mau, kalau nggak berharap sama Allah, mau berharap sama siapa? Berharap sama manusia? Berharap sama orang-orang kaya? Berharap sama orang-orang yang punya perusahaan, yang bisa mempekerjakan orang-orang? Kita berharap sama mereka? A'udzubillah. Ya, mereka semua makhluk-makhluk yang sangat lemah. Sekarang kaya, besok dijatuhkan sama Allah, nggak punya apa-apa. Jangan berharap sama manusia. Berharaplah kepada Allah dalam seluruh kebutuhan kita. Apapun yang kita butuhkan, kita minta sama Allah. Sekecil apapun, seremeh apapun di mata manusia, gak masalah, berdoa, minta sama Allah. Dan ini sebuah kemuliaan teman-teman sekalian. Pada saat seseorang meminta segala sesuatu kepada Allah, ini adalah sebuah kemuliaan. Kehinaan adalah pada saat seorang minta kepada manusia. Seseorang berharapnya kepada manusia. Ini kehinaan yang luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan di hari kiamat orang-orang yang suka minta-minta. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahm
Sesungguhnya seseorang akan dibangkitkan, sesungguhnya orang yang suka minta-minta di dunia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat kelak dalam kondisi wajahnya tidak ada sedikit pun daging. Wajahnya semuanya tulang. Lihat, orangnya hina luar biasa di hari kiamat. Kenapa? Kata para ulama, karena dia sudah menghinakan dirinya pada saat di dunia. Menghinakan dengan apa? Dengan meminta-minta kepada orang-orang. Ya, makanya jangan punya kebiasaan minta kepada orang-orang. Ya, subhanallah, biasanya minta-minta yang menjadi kebiasaan dan diwajarkan oleh kita apa? Minta oleh-oleh ya. Kalau minta oleh-oleh nggak masalah ya. Ya, jadi jangan punya kebiasaan minta kepada manusia. Kita minta sama Allah, punya kebiasaan minta sama Allah. Setiap kebutuhan kita angkat tangan, kita berdoa, ya Allah, aku butuh ini, butuh itu. Ya Allah, penuhi kebutuhanku. Ya Allah, berikan kepadaku harta, berikan kepadaku rizki. Ya, luangkan, ya, lapangkan rizkiku, lapangkan kemudahan-kemudahan bagiku. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksudnya adalah bahwa penjelasan ini memberikan ya keyakinan dalam akidah husnudzan kepada kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Fa innallaha la yastajibu du'aan bil qalbil ghafilil lahil." Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi kalian yakin bahwa Allah akan menjawab doa kalian. Ini yang diperintahkan oleh Nabi. Saat kita berdoa, kita yakin husnudzan sama Allah, Allah bakal kasih. Sesungguhnya Allah tidak akan memperkenankan doa dari hati yang lalai dan lemah. Ya, kalau hati yang lemah, lalai, ya, ragu, apalagi bisa dikasih, bisa enggak. Mungkin yang ini bisa Allah kasih, yang itu sulit bagi Allah. Sebagian orang tanpa sadar meyakini itu. Enggak mau dia minta sesuatu yang besar, enggak mau minta sesuatu yang ya bagus, yang besar, ya mungkin berat bagi kita, tapi seharusnya kita meyakini bahwa tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi di sini penulis menyatakan bahwa kesyirikan orang-orang zaman sekarang itu lebih parah. Kenapa? Ternyata orang-orang zaman sekarang kesyirikannya kapan? Di saat lapang atau di saat sempit? Dua-duanya ya. Saat lapang berbuat syirik, saat sempit datangnya kemana? Datangnya ke dukun. Ya, dalam kondisi sulit pun mereka berbuat kesyirikan. Ya, bahkan na'udzubillah, kita lihat ya, kalau orang-orang kafir Quraisy, ya orang-orang jahiliyah, mereka saat diombang-ambingkan oleh ombak, apa yang mereka lakukan? Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa hanya kepada Allah. Tapi na'udzubillah, kita dapat kadang kisah ya, kabar-kabar bahwa pada saat ada orang misalnya di tengah laut, kemudian pesawat mau jatuh, dia sebut nama gurunya 3 kali, maka langsung selamat ya. Ya akhi, orang-orang jahiliyah gak melakukan itu. Ya, orang-orang musyrikin jahiliyah mereka berdoanya kepada Allah dalam kondisi sulit, dalam kondisi mereka akan melihat kematian di hadapan mata mereka, mereka justru berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa ini ya penjelasan bahwa kesyirikan orang-orang zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Ya, sehingga orang-orang zaman sekarang mereka berbuat syirik pada saat lapang dan sempit, bahkan tidak jarang kesyirikan mereka di saat sempit lebih parah dan semakin menjadi-jadi. Ya. Dan juga ya, sehingga ini adalah alasan kenapa kemudian kesyirikan orang-orang zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan orang-orang zaman terdahulu. Ternyata sebagian ulama menambahkan alasannya bukan cuma satu ini saja yang menjelaskan bahwa kesyirikan orang-orang zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan zaman dahulu. Akan tapi ada 9 alasan yang lain yang menguatkan kaidah yang keempat ini. Sehingga tadi yang pertama apa? Kesyirikan di zaman dahulu dilakukan pada saat lapang. Ya, pada saat sulit mereka tidak berbuat kesyirikan. Tapi di zaman sekarang mereka melakukan kesyirikan pada saat lapang dan sempit. Kemudian alasan yang kedua adalah orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka berbuat kesyirikan dengan meminta kepada makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah. Orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka berbuat kesyirikan dengan meminta kepada makhluk-makhluk yang dekat kepada Allah. Seperti siapa?
para nabi, orang-orang soleh, para malaikat. Ya, ini sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Nabi Isa, kemudian Uzair, itu orang-orang soleh semua. Nabi Isa nabi, rasul yang harus kita imani. Lata orang ya soleh ya. Kemudian juga orang berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Wad, Suwa', Ya'uq, Yaghuth dan Nasr, itu mereka semuanya orang-orang soleh. Tayyib. Atau makhluk yang tidak punya dosa sama sekali. Ya, jadi orang-orang zaman dahulu mereka minta kepada makhluk yang dekat dengan Allah atau makhluk yang tidak punya dosa sama sekali. Apa contohnya? Batu, pohon, ya, matahari, bulan, bintang. Adapun orang-orang yang berbuat kesyirikan zaman sekarang, seringkali mereka berbuat kesyirikan dengan meminta kepada siapa? Kepada makhluk yang jauh dari Allah. Orang ini bukan orang soleh, ya, tapi menjadikan orang tersebut sebagai sesembahan selain Allah. Ya, seseorang yang akidahnya menyimpang misalnya, kemudian wafat disangka orang soleh, padahal kalau dilihat amalannya dia bukan orang yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga orang-orang zaman sekarang kesyirikan mereka itu dengan meminta kepada makhluk yang jauh dari Allah. Kemudian alasan yang ketiga, bahwa orang-orang yang berbuat kesyirikan zaman dahulu, mereka berbuat kesyirikan dan mereka tahu bahwa perbuatan mereka ini menyelisihi dakwah para rasul. Kesyirikan orang-orang jahiliyah, ya, mereka berbuat syirik dan mereka tahu bahwa perbuatan mereka ini menyelisihi siapa? Menyelisihi dakwah para rasul, menyelisihi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak setuju dengan dakwahnya Nabi Muhammad. Mereka berbuat kesyirikan dan mereka tidak setuju dengan dakwahnya Nabi Muhammad. Oleh karena itu Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa mereka terkejut dengan pemahaman para nabi yang berbeda dengan yang selama ini mereka yakini. Jadi pada saat Nabi Muhammad menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah, untuk meninggalkan kesyirikan, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida illa hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini adalah perkara yang aneh. Jadi mereka tahu bahwa perbuatan mereka ini bertolak belakang dengan perbuatannya Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang yang berbuat kesyirikan zaman sekarang, apa yang terjadi? Mereka meyakini bahwa kesyirikan yang mereka lakukan itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah. Ya, bagaimana mungkin kalau kemudian kesyirikan dijadikan sebagai ajaran Nabi dan Rasul? Ya, kemudian yang keempat adalah bahwa orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka tidak meyakini ada yang memiliki kekuasaan sempurna sebagaimana kekuasaan Allah. Ya, orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka tidak meyakini ada yang memiliki kekuasaan sempurna sebagaimana kekuasaan Allah. Ya, sebagaimana yang mereka ucapkan dalam talbiyah mereka. Ya, jadi orang-orang jahiliyah pada saat mereka mengucapkan talbiyah, bagaimana isi talbiyahnya? Kalau kita kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah kita. Talbiyah orang-orang jahiliyah adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya, yang artinya adalah labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika lak labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Tidak ada sekutu bagimu illa syarikan huwalak, kecuali sekutu-sekutu yang kau miliki. Tamlikuhu wa ma malak. Sekutu-sekutu ini engkau kuasai ya Allah dan mereka tidak menguasaimu. Lihat. Ini talbiyahnya orang-orang jahiliyah pada saat mereka melakukan haji. Ya, jadi haji ini sudah ada sebelum Nabi SAW diutus ya. Tahu dari mana mereka haji? Dari agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim, anaknya Ismail itu tinggal di mana? Di Makkah. Sehingga ibadah haji itu sudah ada. Tapi subhanallah, lambat laun semakin masa Nabi Ibrahim itu jauh,
ya semakin banyak yang ditambahkan sampai kemudian dipenuhi dengan kesyirikan hajinya mereka. Sampai kemudian Islam datang, Nabi SAW membersihkan Ka'bah, yang membersihkan Mekah, sehingga tidak lagi tercampur dengan kesyirikan. Kemudian yang kelima adalah bahwa orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka menyembah sesembahan-sesembahan mereka di samping mereka menyembah Allah. Orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka menyembah sesembahan-sesembahan mereka di samping mereka menyembah Allah. Adapun orang-orang yang berbuat kesyirikan zaman sekarang, sebagian mereka menyembah kepada selain Allah saja tanpa menyembah Allah sama sekali. Ya, adapun orang-orang yang berbuat syirik zaman sekarang, sebagian mereka menyembah kepada selain Allah saja tanpa menyembah Allah. Kemudian alasan yang keenam, orang-orang musyrikin zaman dahulu, kesyirikan mereka adalah pada tauhid uluhiyah. Orang-orang musyrikin zaman dahulu, kesyirikan mereka adalah pada tauhid uluhiyah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan ya di kaidah yang pertama. Akan tapi tauhid rububiyah secara umum mereka meyakininya. Adapun orang-orang yang berbuat kesyirikan zaman sekarang, maka kesyirikan mereka pada tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Ya, lengkap ya. Tayyib, sebagaimana ini sudah kita bahas ya, bahwa sebagian sekarang bukan hanya meyakini ya masalah uluhiyah saja, tapi sebagian ada yang meyakini bahwa yang ada yang bisa menurunkan hujan selain Allah, ada yang bisa menahan hujan selain Allah, ada yang menguasai gunung-gunung tertentu selain Allah, ya, ada yang menguasai pantai tertentu selain Allah, ya, pantai laut, pantai selatan, siapa yang menguasai? Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan salah ucap ya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah ini adalah keyakinan yang tersebar. Jadi bukan cuma dalam masalah peribadatan saja, tapi dalam perbuatan-perbuatan Allah, keistimewaan-keistimewaan Allah, sifat-sifat ketuhanan Allah itu juga diberikan kepada selain Allah. Itu yang terjadi di zaman sekarang. Ya, orang-orang Arab jahiliyah mereka meyakini bahwa yang mengatur alam semesta adalah Allah. Mereka meyakini yang menurunkan hujan adalah Allah. Mereka meyakini yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan mereka rizki, yang menciptakan mereka adalah Allah. Tapi kesalahan mereka apa dalam tauhid uluhiyah? Pada saat mereka beribadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketujuh, bahwa orang-orang yang berbuat kesyirikan zaman sekarang meyakini bahwa meminta kepada orang soleh dan mengagungkan mereka dengan cara itu adalah hak mereka sebagai orang soleh. Dan jika tidak melakukan hal tersebut adalah bentuk meremehkan orang soleh. Ya. Jadi orang-orang musyrikin zaman sekarang, pada saat mereka meminta kepada orang-orang soleh dan mengagungkan mereka dengan cara itu, ya mereka meyakini bahwa ini adalah hak orang soleh. Kalau kita tidak melakukan ini, berarti kita kurang ajar sama orang soleh. Paham ya? Ini yang terjadi di zaman sekarang. Orang-orang musyrikin zaman dahulu, orang-orang Arab jahiliyah tidak pernah menyebutkan hal ini. Orang-orang zaman jahiliyah tidak pernah menyebutkan hal ini. Ya, yang tidak mau meminta kepada Al-Lata misalnya berarti kurang ajar sama Al-Lata. Ya enggak juga ya. Paham maksudnya ya? Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, orang-orang yang berbuat kesyirikan zaman dahulu mengakui bahwa kesyirikan yang mereka lakukan sebagaimana yang mereka ucapkan dalam talbiyah mereka. Ya, jadi mereka mengakui bahwa ini adalah kesyirikan. Orang-orang zaman jahiliyah pada saat mereka berbuat kesyirikan, mereka yakin, tahu bahwa ini adalah menyekutukan Allah. Kita memang sedang menduakan Allah. Mereka mengakui kesyirikan tersebut dengan dalil apa? Talbiyah yang tadi kita sebutkan. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu illa syarikan huwalak, kecuali sebagian sekutu yang kau miliki. Ya, tablikuhu wa mamalak, dan sekutu-sekutu ini yang kami beribadah kepada mereka menguasai ya Allah. Mereka tidak menguasaimu. Ya, sama saja ya. Tidak berpengaruh sama sekali dan itu tidak membenarkan apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka sadar bahwa mereka memang menduakan Allah dalam beribadah. Tapi orang-orang zaman sekarang sadar atau tidak? Tidak ya. Justru mereka menganggap bahwa ini adalah beribadah kepada Allah. Tidak masalah. Oke, sehingga dari sisi ini dikatakan bahwa kesyirikan orang-orang zaman sekarang lebih parah. Kemudian yang kesembilan,
bahwa orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka berbuat kesyirikan dengan meminta kepada Allah dalam hal-hal duniawi saja. Orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka berbuat kesyirikan dengan meminta kepada selain Allah dalam hal-hal duniawi saja. Ya, jadi mereka minta ke berhala-berhala mereka urusan-urusan yang sifatnya adalah dunia. Ya. Contohnya adalah pada saat mereka mau bersafar, apa yang mereka lakukan? Mereka terbangkan burung. Ya, kalau burungnya ke kanan berarti jadi bersafar. Ya, kalau ke kiri nggak jadi safar. Mereka yakin ini adalah izin dari ya burung tersebut. Atau mereka suka ya mengundi sebuah undian ya untuk melakukan sesuatu di hadapan patung tersebut. Kalau undiannya keluar berarti itu adalah arahan dari siapa? Dari patung tersebut. Ya, adapun orang-orang musyrikin zaman sekarang, maka mereka meminta kepada selain Allah dalam hal dunia dan akhirat sekaligus. Ya, bahkan sebagian orang meminta surga kepada selain Allah. Ya, meminta dosanya dihapuskan kepada selain Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian yang terakhir yang ke-10, bahwa orang-orang yang berbuat kesyirikan zaman dahulu, mereka masih mengagungkan Allah dan syiar-syiarnya. Sehingga mereka bersumpah atas nama Allah, ya, melindungi orang yang meminta perlindungan dengan nama Allah. Bahkan mereka meyakini bahwa Ka'bah itu lebih mulia daripada tempat berhala-berhala mereka. Ya, Ka'bah itu adalah tempat yang paling mulia. Adapun orang-orang yang berbuat kesyirikan zaman sekarang, ya mereka berani bersumpah dengan nama selain Allah. Berani bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan sebagian dari mereka ya mereka berani untuk bersumpah berdusta dengan nama Allah, tapi kalau dengan nama Tuhan-Tuhan sesembahan-sesembahan mereka nggak berani untuk berdusta. Kalau demi Allah nggak apa-apa bohong. Kalau demi fulan yang merupakan orang-orang yang diagungkan nggak berani untuk bersumpah. Dan juga di antara mereka ada yang mengagungkan ya tempat-tempat tertentu lebih daripada pengagungan mereka terhadap Ka'bah. Ya, bahkan sebagian meyakini bahwa ada tempat yang lebih suci daripada Ka'bah. Nauzubillah. Ya, maka ini nggak pernah diyakini oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu. Mereka meyakini bahwa Ka'bah yang paling agung, yang paling mulia. Ya, walaupun mereka berbuat kesyirikan tentunya, dan mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga ini adalah 10 alasan mengapa kesyirikan orang-orang di zaman sekarang itu lebih parah daripada kesyirikan di zaman dahulu. Dan 10 alasan ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Ya, ini saya menukil dari apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam syarah beliau terhadap kitab Qawaidul Arba'. Ya, sehingga ini semua teman-teman sekalian menjelaskan kepada kita tentang bahaya kesyirikan. Sebagaimana syirik itu berbahaya di zaman Rasul, syirik juga berbahaya di zaman sekarang. Sebagaimana Nabi SAW memperingatkan manusia terhadap bahaya kesyirikan. Nabi SAW memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Maka itu juga yang kita lakukan di zaman sekarang. Sehingga pembahasan masalah kesyirikan di zaman sekarang masih sangat relevan. Masih sangat relevan dan tidak akan pernah usang. Karena ini adalah hak Allah yang harus kita jaga. Bahwa sebagaimana kita memiliki orang tua yang kita jaga haknya, kita punya teman yang kita jaga haknya, ya kita punya guru yang kita jaga haknya, maka ada hak Allah yang harus kita jaga. Dengan apa? Dengan memurnikan ibadah, dengan menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam beribadah, dan dengan menjauhi kesyirikan sejauh-jauhnya. Ya, sehingga ini adalah pembahasan dari kitab Al-Qawaidul Arba'. Alhamdulillah kita telah menyelesaikannya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan ya. Baik, dia ada yang bertanya.
Saya pernah menemukan secari kertas bertuliskan Arab gundul yang dilapiskan plastik ketika bersih-bersih rumah. Saya tahu bahwa ayah saya sempat memiliki guru spiritual yang pernah menyuruh beliau untuk memelihara ayam hitam. Ya, Alhamdulillah ini sudah 10 tahun lalu dan bapak saya sudah meninggalkan ajaran tersebut. Namun apakah bentuk kesyirikan seperti ini bisa dimaafkan? Ya, baik. Tentu ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang paling pertama, bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dan kesyirikan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah apa maksud dari Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan? Kata para ulama, maksud dari Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan adalah jika seorang berbuat syirik kemudian dia tidak bertaubat sampai wafat. Ini yang kemudian menjadikan seseorang itu ya tidak diampuni dosa syiriknya. Tapi jika seorang bertaubat, maka akan diterima taubatnya oleh Allah. Jangankan kesyirikan, memerangi Allah, berdakwah kepada kesyirikan, kalau dia bertaubat akan diterima taubatnya. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi, banyak di antara mereka sebelumnya menjadi seorang yang menyembah selain Allah, ya, berbuat kesyirikan. Bukan cuma itu, bahkan memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Ikrimah bin Abi Jahal contoh yang tadi kita sebutkan. Ya, dia berbuat kesyirikan dan dia memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian dia bertaubat, masuk ke dalam agama Islam, maka diampuni dosa-dosanya. Ya, bahkan dia termasuk dari sahabat Nabi yang dijamin masuk surga berdasarkan keumuman dalil bahwa para sahabat itu pasti masuk surga. Ya, sehingga alhamdulillah ya, kalau ternyata sang ayah sudah meninggalkan ajaran tersebut, ya sudah bertaubat, ya kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, ya, sehingga tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni jika seseorang itu bertaubat. Sebesar apapun dosanya, separah apapun dosanya, asalkan masih mau taubat, insya Allah selamat. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Dan dalil yang menjelaskan tentang bahwa seluruh dosa itu diampuni oleh Allah adalah surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Katakanlah wahai Muhammad, ya, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Maksudnya adalah melampaui batas dalam berdosa dan bermaksiat. Dosanya terlalu banyak, terlalu besar. Allah mengatakan kepada mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa terhadap rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan menghapus seluruh dosa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan ayat ini dengan mengatakan ai fi haqqit taib. Maksudnya adalah untuk orang yang bertaubat. Jadi untuk orang yang bertaubat, sebesar apapun, sebanyak apapun dosa, itu bisa dihapuskan. Baik, ini ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita minta makanan untuk nyobain atau minta sesuatu ke teman atau keluarga? Ya boleh-boleh aja ya, gak masalah ya. Dia pada saat minta makanan, apakah itu niatnya adalah sedang beribadah kepada orang tersebut? Tidak ya. Sehingga yang gak boleh adalah pada saat permintaan itu sifatnya ibadah. Ya, dia minta dan sebagian ulama menyebutkan ya, kapan seseorang itu boleh meminta. Yang pertama adalah pada saat orangnya masih hidup. Kemudian yang kedua, orangnya hadir di hadapannya. Dan yang ketiga, bahwa permintaannya itu sesuatu yang disanggupi oleh orang yang diminta. Yang pertama, orang yang masih hidup, maka ini lawannya apa? Orang yang sudah mati. Orang yang sudah wafat, kita nggak boleh meminta apapun kepadanya. Kalau kita meminta kepadanya, maka ini adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua, orang yang hadir, masih hidup dan hadir. Kenapa? Karena sebagian orang, sebagaimana yang tadi saya sebutkan ya, bahwa dia tenggelam di tengah lautan, kemudian dia memanggil siapa? Memanggil nama gurunya ya. Padahal dia nggak ada di hadapannya. Ini nggak boleh juga. Ini masuk dalam kategori kesyirikan juga. Jadi syarat yang kedua ya adalah apa? Orang tersebut hadir, masih hidup, hadir,
Dan yang ketiga, sanggup untuk memberikannya. Ya, seperti misalnya minta tolong sesuatu yang disanggupi oleh orang tersebut. Ya kita minta makanan, dia punya makanan boleh. Tapi kalau mintanya ya sesuatu yang nggak disanggupi maka nggak boleh. Seperti masuk surga misalnya, diampuni dosa-dosa. Ya, kalau itu yang dilakukan maka ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga boleh ya. Akan tapi sekali lagi ya bahwa yang namanya meminta kepada manusia ya dalam kondisi kita nggak butuh sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Ya dan itu bagian dari kesempurnaan ya kemuliaan seseorang. Ya. Tapi hukumnya boleh atau tidak boleh. Ya, hukumnya boleh atau tidak maka hukumnya boleh. Lihat yang bertanya bagaimana eh, atau apakah benar ya boleh kita meminta doa dari orang soleh ya. Thayyib. Nggak masalah ya, kita boleh meminta doa kepada orang soleh. Ini bagian dari tawassul masyru', tawassul yang dibolehkan. Yang nggak boleh adalah kalau orang soleh sudah wafat, kita datang ke kuburannya, kita minta doa kepada orang yang sudah wafat, ini nggak boleh. Ya tapi kalau orang yang masih hidup maka nggak masalah. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Nabi pada saat terjadi kekeringan. Pada saat terjadi kekeringan di kota Madinah pada saat itu, Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat seorang Arab Badui ya di tengah-tengah khutbah. Nabi sedang berkhutbah. Ya, orang ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, kita mengalami kekeringan. Hewan-hewan ternak kita banyak yang mati kelaparan. Tolong doakan berdoalah kepada Allah agar diturunkan hujan." Ya maka akhirnya Nabi SAW mengangkat tangannya meminta hujan kepada Allah. Kata sahabat-sahabat Nabi, Anas bin Malik bercerita, tangannya Nabi belum diturunkan, akan tapi ya hujan itu sudah turun dan membasahi janggutnya Nabi SAW. Ya sehingga boleh kita meminta doa dari orang yang soleh, nggak masalah. Ya, dan juga Umar bin Khattab pada saat beliau menjadi khalifah, terjadi kekeringan lagi di mana? Di kota Madinah. Maka maka Umar bin Khattab datang kepada pamannya Nabi yang bernama Al-Abbas. Kemudian Umar mengatakan, "Wahai Abbas, sesungguhnya dahulu pada saat Nabi masih hidup kita meminta doa kepada Nabi. Sekarang Nabi sudah wafat, kami meminta doa kepadamu. Tolong doakan kepada Allah berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan." Yang menarik di sini adalah Umar bin Khattab itu tinggalnya di mana? Di Madinah. Kalau memang berdoa kepada orang yang sudah wafat itu boleh, harusnya Umar pergi kemana? Ke kuburan Nabi SAW. Tapi itu tidak dilakukan oleh Umar. Akan tapi Umar datang kepada siapa? Pamannya Nabi Al-Abbas, dianggap sebagai orang yang soleh, doanya dikabulkan, dan minta agar Abbas berdoakan supaya Allah Subhanahu Wa Taala itu menurunkan hujan. Seperti itu ya. Wallahu a'lam. Ya, ketika kita berada di Raudhah Masjid Nabawi dan berdoa, apakah itu termasuk kesyirikan? Ya, karena di Raudhah ada makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang jadi pertanyaan adalah kita berdoanya kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Rasul? Kalau kepada Allah maka bukan kesyirikan. Tapi kalau mintanya kepada Rasulullah maka itu yang berbahaya. Ya. Dan juga kuburan Nabi SAW itu bukan di Raudhah ya. Jelas-jelas Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Sesungguhnya antara rumahku dengan mimbar itu ada taman di antara taman-taman surga. Jadi raudhah itu tempatnya di mana? Di antara rumah Nabi sampai mimbar Nabi. Seperti itu. Ya, jadi rumah Nabi yang di dalamnya ada kuburan itu tidak masuk dalam Masjid Nabawi. Ya, tidak masuk dalam apalagi raudhah. Seperti itu ya. Kemudian ini ada pertanyaan,
kalau kita minta sesuatu perihal dunia di zaman sekarang, banyak yang bilang sholawatin aja dulu. Apakah boleh? Ya. Kalau kita mau sesuatu, maka kita berdoa kepada Allah. Sholawat adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat dianjurkan, dan kita berharap pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat rugi sekali kalau kita sholawat hanya untuk dapat rumah, untuk dapat mobil. Ya, sangat rugi. Ya, karena sholawat itu lebih besar daripada untuk mendapatkan dunia. Sholawat itu untuk mendapatkan ampunan dosa. Sholawat itu untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat besar, lebih daripada benda-benda yang ada di dunia. Ya, sehingga jangan sampai kemudian sholawat ini seakan-akan sesuatu yang remeh. Ya, kalau kita mau mobil, berdoa kepada Allah, boleh. Kalau kita mau motor, berdoa kepada Allah. Mau rumah yang mewah, yang megah, berdoa kepada Allah, silahkan. Tapi menggunakan ya amalan-amalan soleh untuk mendapatkan dunia, maka ini berbahaya. Paham maksudnya ya? Sama halnya seperti kita sholat, gak berharap pahala, tapi berharapnya apa? Supaya mendapatkan dunia, supaya mendapatkan rumah, supaya mendapatkan mobil. Ya, maka kita bersolawat berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan berharap dunia. Bila seseorang bangun untuk sholat subuh, kemudian tidur lagi dan terlewat waktu subuh, apakah cukup bertaubat? Ya, atau apa yang harus dilakukan? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertaubat. Nabi SAW mengatakan, "Man nama an salatil aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur atau lupa untuk melaksanakan salat, maka hendaknya dia melaksanakannya pada saat dia bangun tidur atau pada saat dia ingat. Ya, jadi bertaubat kepada Allah, ya, minta ampun kepada Allah, apalagi kalau memang dia sudah bangun, ya, tapi kemudian dia lalai akhirnya tidur lagi, ya, ini seakan-akan dia sengaja, ya, mau bermalas-malasan dari sholat. Ini yang berbahaya. Ya, kalau kemudian seorang nggak sengaja, ya, dia ketiduran, nggak bangun kecuali sudah lewat waktunya, maka ini terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sifatnya sesekali, ya, terjadi, insya Allah nggak masalah, ya, sambil tentunya dia bertaubat dan juga minta ampun kepada Allah. Tapi kalau kemudian ini menjadi kebiasaan, apalagi karena kelalaian, ya, maka ini yang berbahaya. Ya, dan kita tahu, ya, bahwa meninggalkan sholat, yaitu lalai untuk melaksanakan sholat sehingga habis waktunya, ini adalah dosa yang sangat-sangat besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul sholat." Ya, maksud celaka di sini kata para ulama adalah ancaman untuk masuk neraka. Ya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam mengerjakan sholat. Dan di antara makna lalai dalam mengerjakan sholat adalah, ya, dia lalai sehingga waktu sholatnya itu sampai habis, terlewat. Barakallahu fikum, teman-teman sekalian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.